Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Hari ini pertemuan Agro Technopreneurship minggu kelima ya, atau bisa dikatakan ini pertemuan terakhir ya dengan saya. Kemudian untuk 5 pertemuan ke depan akan dilanjutkan oleh Bu Tania. Nah, untuk pertemuan kelima dengan saya ini akan membahas mengenai model bisnis kanvas. Nah, adapun outline dari pertemuan ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian akan dilanjut dengan segmentasi konsumen, kemudian value proposition, channel, dan yang terakhir adalah customer relationship. Nah, 5 pokok bahasan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kelima hari ini. Nah, oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama ya adik-adik. Nah, sebelumnya kan adik-adik sudah membahas ya di pertemuan 2 sampai 4. Ini adik-adik sudah membahas terkait business plan ya. Kemudian di pertemuan 5 ini sampai beberapa pertemuan ke depan nantinya akan dibahas mengenai model bisnis. Nah, pada umumnya banyak dari adik-adik ya mungkin yang belum mengenal konsep dari bisnis model seperti itu, karena adanya kebingungan ya di dalam membedakan antara konsep bisnis model atau dengan bisnis plan seperti itu. Nah, kedua konsep ini merupakan dua konsep yang berbeda satu sama lainnya. Bisnis model merupakan langkah awal bagi calon entrepreneur ya adik-adik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai konsep dari bisnisnya yang telah dituangkan ke dalam bisnis plan seperti itu. Jadi di sini bisnis model itu digunakan untuk menganalisis apakah konsep bisnis yang telah dituangkan dalam bisnis plan itu sudah baik atau belum, seperti itu adik-adik. Nah, menurut Alexander Osterwalder ya, bisnis model itu merupakan gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, kemudian mendeliver serta menangkap value yang ada. Nah, bisnis model ini bersifat seperti blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi, proses maupun sistem. Nah, semua pelaku bisnis ini harus memiliki pemahaman yang sama terhadap bisnis model, sehingga diperlukan sebuah konsep ya yang dapat memberikan satu gambaran standar. Konsep ini yang harus simple seperti itu, relevan dan mudah dipahami secara intuitif. Nah, makanya kita membutuhkan bisnis model, karena bisnis model itu merupakan gambaran konsep yang gambaran konsep yang menyederhanakan suatu konsep bisnis yang digambarkan dalam sebuah lembar kerja seperti itu. Nah, di sini fokus dari bisnis plan itu pada aspek strategi, sehingga penjelasan mengenai aspek pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi adalah hal yang tidak mendetail seperti itu. Nah, kemudian salah satu tool ya atau perangkat yang dapat adik-adik gunakan dalam memetakan model bisnis yang sudah ada itu yang sudah ada ataupun yang baru ya, dapat digunakan dengan sederhana dan mudah dipahami. Itu salah satu toolsnya adalah model bisnis kanvas ini, seperti itu adik-adik. Nah, ini gambaran dari bisnis model kanvasnya atau biasa dikenal dengan BMC seperti itu. Nah, bisnis model kanvas itu apa? Bisnis model kanvas itu merupakan sebuah tool yang memberikan gambaran visual sebuah model bisnis
dalam sebuah kanvas lukisan agar mudah dipahami dengan mudah, seperti itu, agar mudah dipahami, agar mudah dimengerti juga. Nah, ini gambarannya. Jadi bisnis model kanvas ini merupakan sebuah tool yang menggambarkan secara visual dalam satu lembar kanvas, seperti itu ya, atau satu lembar kertas, sehingga dengan melihat bisnis model kanvas ini, orang-orang itu akan lebih mudah mengerti dan memahami, seperti itu. Nah, bisnis model kanvas ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, serta mengubah suatu model bisnis agar mampu bekerja dengan kinerja yang lebih optimal, seperti itu adik-adik. Nah, BMC ini sangat membantu untuk mempercepat proses analisis ya, karena dalam analisis ini BMC bisa membantu ya untuk mengetahui kekuatan ataupun kekurangan dari bisnis yang akan adik-adik jalankan, seperti itu. Nah, untuk model bisnis kanvas ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder ya, dalam bukunya yang berjudul dengan Business Model Generation. Nah, nanti adik-adik yang penasaran ya, ingin memperdalam pengetahuannya tentang bisnis model kanvas itu, karena dirasa dengan perkuliah itu kurang cukup ya untuk memperdalam lagi, adik-adik bisa membaca ya buku tersebut. Silahkan dicari di Gramedia ada, ataupun bisa mungkin mencari ibunya, seperti itu. Nah, dalam buku tersebut ya, dalam buku tadi Business Model Generation, Alexander Osterwalder itu mencoba menjelaskan ya di dalam bukunya tersebut framework yang bisa memvisualisasikan bisnis ya secara sederhana. Nah, framework itu berisi 9 blok yang dikenal dengan 9 blok BMC ya. Di sini kita bisa melihat blok-bloknya ini. Nah, apa itu 9 blok yang ada di BMC? Yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen, kemudian ada VP value proposition, kemudian ada CH channel, kemudian ada customer relationship, kemudian ada revenue stream, kemudian ada key activities, key resources, ada key partner, dan yang terakhir ada cost structure. Jadi 9 blok ini yang ada dalam BMC untuk menggambarkan menggambarkan dan menjelaskan dari gambaran bisnis yang akan adik-adik jalankan, seperti itu. Nah, untuk pertemuan 5 ini dengan saya ya, seperti yang sudah saya jelaskan, akan membahas 4 blok ini ya. Nah, sisanya untuk blok ini, 5 blok ini akan dibahas dengan Bu Tania. Jadi untuk pertemuan ini dengan saya, customer segment atau segmen konsumen, kemudian value proposition, channel, dan yang terakhir relationship, customer relationship ya adik-adik. Nah, ini kita akan bahas satu persatu di pertemuan ke-5 ini, seperti itu. Nah, kita lanjut saja ya, langsung ke blok 1 sampai blok 4 ini. Nah, untuk blok 1 ya, atau pembahasan 2, kita akan membahas segmen konsumen atau yang dikenal dengan customer segment ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, kalau yang tertera dalam dalam BMC-nya. Nah, ini kira-kira apa itu segmentasi konsumen ya, atau customer segment, seperti itu. Nah, customer segment ini merupakan gambaran ya segmen pelanggan atau berupa orang ataupun organisasi ya yang ingin dijangkau oleh perusahaan ya, dijangkau atau dilayani oleh perusahaan.
atau bisa dikatakan ini siapa sih konsumen atau target dari produk atau jasa yang akan kita jual seperti itu. Jadi siapa konsumen dari Anda gitu ya di sini. Nah, kenapa konsumen itu yang menjadi bahasan pertama dalam BMC? Karena pelanggan merupakan inti dari semua model bisnis adik-adik. Karena seperti adik-adik ketahui ya, tanpa pelanggan tidak ada perusahaan yang mampu bertahan ya dalam waktu lama seperti itu. Karena pelanggan inilah yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti itu. Nah, di sini untuk lebih memuaskan pelanggan ya, perusahaan itu dapat mengelompokkan pelanggan-pelanggan tersebut ke dalam segmen-segmen yang berbeda ya. Perbedaan tersebut kita kelompokkan ya. Jadi nanti kita bisa dapatkan segmen-segmen yang memiliki kesamaan kebutuhan, perilaku, dan yang lainnya seperti itu adik-adik. Nah, kalau adik-adik lebih tertarik ya, ini adik-adik bisa membahas tentang segmentasi konsumen, sehingga nantinya adik-adik bisa menetapkan ya kelompok mana yang akan menjadi target dari dari produk adik-adik seperti itu. Nah, Kotler juga menyampaikan ya adik-adik bahwa konsumen itu terdiri dari pembeli yang berbeda gitu ya, dalam satu hal ataupun banyak hal gitu. Nah, perbedaan tersebut dapat berupa keinginan, sumber daya, lokasi, perilaku, maupun praktek-praktek dalam membelinya seperti itu adik-adik. Nah, di sini karena perbedaan tersebut, suatu organisasi atau perusahaan ya tentunya harus memutuskan segmen mana yang akan dilayani dan mana yang akan diabaikan seperti itu. Nah, setelah perusahaan tersebut ya memutuskan segmen mana yang akan dilayani, maka perusahaan tersebut dapat merancang model bisnisnya dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang tepat untuk mengetahui kebutuhan spesifik dari pelanggannya tersebut adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat ya beberapa pelanggan ya, misalkan ada pasar konsumen. Pasar konsumen itu merupakan sebuah individu-individu atau rumah tangga yang membeli produk dan jasa untuk dikonsumsi pribadi. Jadi nanti misalkan adik-adik akan menyasar ke pasar konsumen ya, adik-adik harus membedakannya dengan pasar yang pasar industri misalkan ya. Nah, kalau pasar konsumen kan tadi individu-individu dan rumah tangga yang membeli produk dan jasa untuk dikonsumsi pribadi, sedangkan untuk pasar industri itu merupakan organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk ataupun jasa guna memperoleh keuntungan seperti itu. Ada tipe pasar yang berupa konsumen akhir ya, atau konsumen seperti itu. Ada yang berupa nantinya industri atau perusahaan lain seperti itu. Misalkan adik-adik menjual barang setengah jadi, kemungkinan akan dijadikan input dari industri lainnya seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira di sini nanti yang cocok menjadi konsumen bisnisnya adik-adik itu siapa seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan saya ingin membuat usaha getuk goreng ya.
karena salah satu yang familiar ya selain mendoan di sekitaran sini adalah ketuk goreng. Nah, misalkan di sini saya sudah membagi ya konsumen tadi ya berdasarkan kesamaan, kebutuhan, perilaku dan lain-lainnya gitu ya. Nah, misalkan di sini ada alternatif saya ya, karena lokasi usaha saya rencananya di Banyumas, saya punya alternatif nih. Segmen pasar dari produknya saya adalah orang Banyumas, seperti itu. Kemudian ada nih alternatif yang kedua, karena ketuk goreng ini merupakan oleh-oleh khas Banyumas ya, jadi saya membuat alternatif kedua. Segmentasi pasar saya itu adalah wisatawan ya, karena ketuk goreng ini akan menjadi oleh-oleh gitu ya saat wisatawan tersebut berkunjung ke Banyumas, seperti itu. Nah, atau di sisi lain saya bisa menggabungkan antara masyarakat Banyumas dan wisatawan, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, siapa sih kira-kira kelompok yang akan menjadi sasaran ya, atau siapa yang akan menjadi konsumen kita, seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya. Jadi untuk blok yang pertama ini adik-adik harus menganalisis siapa konsumen adik-adik ya. Bisa berupa orang ataupun organisasi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seperti itu. Sudah bisa dipahami adik-adik? Nah, silahkan nanti adik-adik pikirkan ya, kira-kira produk adik-adik ini cocok untuk siapa, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua ya adik-adik. Di sini ada value proposition ya, atau biasa dikenal dengan proporsi nilai. Nah, apa itu value proposition? Value proposition merupakan gambaran nilai dari produk ataupun layanan yang ingin diberikan kepada segmen pelanggan tadi. Nah, setelah adik-adik menentukan ya siapa segmennya, sekarang adik-adik harus menentukan nilai apa sih yang adik-adik tawarkan untuk konsumen adik-adik tersebut. Solusi apa yang bisa adik-adik tawarkan ke konsumen, apa yang menarik dari solusi tersebut, seperti itu. Apa yang bisa membuat konsumen mau memilih, membeli dan menggunakan produk adik-adik karena value tadi, seperti itu. Nah, proporsi nilai ini adalah alasan ya yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Proporsi nilai dapat memecah masalah pelanggan atau memutuskan kebutuhan pelanggan ya. Setiap proporsi nilai ini berisi gabungan produk dan jasa tertentu untuk melayani kebutuhan segmen pelanggan yang spesifik, seperti itu. Dalam hal ini proporsi nilai merupakan kesatuan ataupun gabungan ya manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya, seperti itu. Nah, di sini bagaimana konsumen memilih di antara produk-produk yang mungkin memuaskan suatu kebutuhan tertentu ya. Berpedoman pada konsep nilai guna, seseorang akan memilih produk yang memberikan banyak keuntungan dan lebih memuaskan dirinya. Nah, sebagai contohnya ya, ketika ada seseorang ya yang harus menempuh jarak sejauh 5 km ya setiap harinya untuk sampai di tempat kerja. Nah, kemudian orang itu dihadapkan pada beberapa pilihan ya saat akan berangkat kerja, dengan berjalan kaki, bersepeda, menggunakan sepeda motor, ataupun menggunakan transportasi umum, atau bisa juga menggunakan mobil pribadi.
Nah, bisa dianalisis ya, misalkan jika orang ini ingin sampai di tempat kerja dengan cepat, maka ia harus memilih menggunakan kendaraan daripada berjalan kaki. Nah, jika dia ingin sampai dengan cepat dan dengan biaya yang murah, mungkin dia bisa memilih sepeda motor. Dan jika ia ingin sampai dengan cepat dan nyaman, ia bisa menggunakan mobil pribadi seperti itu. Nah, pemilihan-pemilihan tersebut itu tentunya tergantung pada kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut, seperti itu adik-adik. Jadi di sini adik-adik harus menganalisis kelebihan dari produk adik-adik atau value yang adik-adik tawarkan untuk konsumen ini seperti apa, sehingga konsumen tadi bisa beralih dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan adik-adik, seperti itu. Misalkan adik-adik membeli melakukan usaha ya, mie gitu ya, misalkan menjual mie instan seperti itu. Nah, misalkan bisa kita lihat ya, di pasaran ada Indomie dan ada mie sedap ya. Tentunya yang yang eksis di pasaran itu Indomie dulu ya. Kemudian di sini hadirlah mie sedap ya, dia memberikan value harga ya, misal harganya lebih murah jika dibandingkan dengan mie instan gitu ya. Toh sama-sama mie instan, rasanya ya hampir 11-12 ya. Mungkin ada yang condong ke Indomie, ada yang condong ke mie sedap seperti itu. Nah, value yang ditawarkan mie sedap misalkan ya, harganya lebih murah daripada Indomie, karena Indomie harganya 3.000, sedangkan mie sedap harganya 2.500 seperti itu. Misalkan yang lainnya ya, untuk value proposition ini misalkan menawarkan garansi ya, sehingga mengurangi resiko yang muncul ya dari pelanggan seperti itu. Misalkan adik-adik membeli peralatan elektronik ya, tentunya adik-adik ini mendapatkan garansi ya sekian lama gitu ya. Nah, tujuan dari adanya garansi itu adalah untuk mengurangi risiko yang muncul ketika adik-adik membeli produk tersebut seperti itu. Nah, ini salah satu value yang ditawarkan dari si penjual palang elektronik tadi seperti itu, untuk menarik minat konsumen. Nah, selain itu bisa jadi ya value proposition yang ditawarkan itu berupa kenyamanan atau kegunaan. Misalnya iPod ya, atau iTunes ya. Nah, Apple itu menawarkan kenyamanan bagi pelanggannya ya, dalam mencari, membeli, mengunduh, mendengarkan musik digital seperti itu. Nah, sehingga tak heran ya sekarang Apple itu sudah merajai ya di pasaran seperti itu. Nah, di sini adik-adik harus mulai ya melihat ya value apa yang adik-adik tawarkan ya, yang membedakan produk adik-adik dengan produk serupa yang ada di pasaran seperti itu. Nah, ya, misalkan di sini ya kita bisa lihat ya, teh kotak gitu dibandingkan dengan teh-teh lain yang ada di pasaran seperti itu. Ada teh gope ya, yang berupa teh yang belum diseduh, yang masih teh serbuk ya, yang kita harus nyeduh sendiri. Nah, di sini keunggulan teh kotak jika dibandingkan dengan teh serbuk itu, teh kotak ini dituding adik-adik, sehingga tidak perlu susah-susah menyeduh ya, bisa langsung siap minum seperti itu. Nah, kemudian misalkan di bagian dengan teh botol, toh sama-sama sudah diseduh seperti itu, tapi di sini karena dalam botol ya, kalau dibawa kemana kan riskan ya, karena wadahnya botol seperti itu. Jadi keunggulan dari teh kotak ini mudah dibawa kemana-mana seperti itu.
Nah, lalu apa bedanya dengan teh yang gelas ya? Toh teh gelas ini juga mudah dibawa kemana-mana gitu. Tapi di sini bisa dilihat dari isinya. Kalau teh gelas ya mungkin sekali teguk gitu ya. Nah, kalau untuk teh kotak ini isinya lebih banyak ya, apalagi itu ada ekstra 50% seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat value proposition dari teh kotak ini jika dibandingkan dengan teh yang lain ada di pasaran. Itu yang pertama, tentunya kepraktisan ya, karena ready to drink, kita tidak usah menyeduh gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, isinya tentunya lebih banyak seperti ini ada. Nah, kemudian misalkan ya lanjutan yang tadi ya, ketuk goreng. Nah, misalkan value apa sih yang akan ditawarkan oleh usaha saya ya, ketika saya akan membuat usaha ketuk goreng seperti itu. Nah, yang pertama, untuk membedakan, misalkan yang selama ini ketuk goreng yang ada di pasaran adalah yang original ya. Nah, untuk membedakannya dengan ketuk-ketuk yang sudah ada di pasaran, di sini saya melakukan inovasi ya, dengan memberikan rasa durian ataupun rasa yang lainnya. Nah, kemudian misalkan untuk ketuk goreng ya, selama ini dijual matang sehingga umur simpannya singkat, kemudian dikemas dalam besek itu bulky ya, memenuhi tempat gitu ya. Makanya saya melakukan inovasi tadi, selain rasa adalah kemasannya ya, dengan kemasan plastik sehingga lebih praktis dan tidak memenuhi tempat. Kemudian yang biasanya itu digoreng ya, sudah matang gitu ya, membuat umur simpannya pendek ya, karena mudah tengik ya, karena ada air. Ini saya melakukan inovasi ya, dengan ketuk goreng yang frozen ya, dijual dengan mentah kemudian di frozen sehingga bisa dibawa kemana-mana lebih jauh dan lebih tahan lama, sehingga ketika sampai di tempat tujuan bisa digoreng sendiri gitu ya. Kemudian yang pembahasan yang keempat atau blok yang ketiga, di sini ada channel ya. Nah, apa itu channel? Channel merupakan saluran atau gambaran ya, yang dilakukan dalam berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk memberikan proporsi yang ditawarkannya seperti itu. Nah, atau bisa dikatakan ya, bagaimana cara agar value atau solusi dari adik-adik ini bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, bisa meliputi dari saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan ya, merupakan hubungan perusahaan dengan pelanggannya seperti itu. Nah, saluran ini atau channel ini merupakan titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap usaha yang dijalankan seperti itu. Nah, di sini adik-adik harus memikirkan ya, kira-kira nanti channel adik-adik itu siapa, sehingga value yang adik-adik tawarkan ini bisa nyampe ke pelanggan seperti itu. Nah, sebagai contohnya ya, untuk usaha ketuk goreng lagi ya, karena akan saya bahas ketuk goreng sampai akhir gitu ya. Nah, misalkan untuk mengkomunikasikan ya ketuk goreng ini, value ketuk goreng ini
bisa disampaikan melalui iklan seperti itu ya. Untuk promosinya, kemudian untuk penjualannya ini ada own channel ya, atau gerai milik sendiri seperti itu ya, nanti bisa dilihat. Kemudian agar lebih mudah terjangkau lagi, mungkin karena kalau gerai-gerai ini kan letaknya di satu tempat tertentu ya, ini bisa melakukan kerjasama ya dengan partner ya. Nah misalkan kerupuk goreng ini nantinya akan dijual di beberapa minimarket seperti itu, sehingga orang-orang itu akan lebih mudah gitu ya mendapatkan barangnya seperti itu. Nah, monggo dari bisnis yang sudah adik-adik kerjakan ya, monggo dari bisnis yang sudah adik-adik mau ada idenya ya yang terpikir untuk dijalankan, dianalisis ya, kira-kira channel dari bisnis adik-adik ini apa saja seperti itu. Nah untuk yang terakhir ini ada customer relationship. Apa itu customer relationship seperti itu? Nah customer relationship adalah hubungan ya yang menggambarkan hubungan yang akan dibangun antara pemilik usaha dengan segmen pelanggan seperti itu. Atau bisa dikatakan ya, bagaimana cara adik-adik berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen dari adik-adik seperti itu. Atau selain untuk menjaga loyalitas ini, customer relationship ini merupakan sebuah promosi gratis seperti itu adik-adik, yang bisa meningkatkan ya atau memperluas segmentasi atau pasar dari usaha adik-adik seperti itu. Nah untuk untuk segmentasi ini misalkan ya dengan bantuan personal ya atau interaksi antar manusia gitu ya, sehingga di sini pelanggan dapat berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan gitu ya, untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan bahkan saat pasca pembelian seperti itu. Nah komunikasi ini bisa berupa itu ya, call center ya, kalau adik-adik lihat beli produk gitu ya, di dalam produknya, di dalam kemasannya itu tertera call centernya seperti itu, atau bisa melalui email ataupun yang lainnya seperti itu adik-adik. Nah selain itu bisa berupa melalui komunitas seperti itu ya. Nah saat ini sudah banyak ya perusahaan yang mempertahankan komunitas online ya, yang mungkin akan bisa menjadi wadah bagi pengguna ya untuk bertukar pikiran, pengetahuan, saling membantu dalam pemecahan masalah satu sama lainnya ya. Nah komunitas tersebutlah yang menjadi sebuah wadah ya untuk promosi gratis, sehingga lebih akan bisa memperluas market tadi dari produk adik-adik seperti itu. Nah yang terakhir bisa dengan kokreasi misalkan ya, semakin lama ini ya, saat ini semakin banyak perusahaan yang sudah melakukan hubungan melalui kokreasi ya antara pelanggan, vendor, dan tentunya pemilik usaha tadi ya, untuk menciptakan nilai pelanggan atau value ini secara bersama-sama gitu ya. Jadi pelanggan ini sudah lebih
lebih diperhatikan lagi saat ini oleh pemilik-pemilik usaha gitu ya. Nah, contohnya ya, beberapa perusahaan saat ini itu sudah melibatkan konsumennya ini untuk melakukan inovasi ya, atau membantu dalam mendesain produk baru gitu. Tentunya produk yang dihasilkan tersebut akan disukai masyarakat ya, atau disukai konsumen, karena dalam proses membuat atau mendesain produk tersebut ini melibatkan konsumen ya. Nah, contohnya YouTube ya. YouTube ini mengajak pelanggannya untuk menciptakan konten ya, untuk konsumsi publik seperti itu. Nah, balik lagi ya ke contoh ketuk goreng gitu ya. Di sini misalkan customer relationship-nya ini dia memberikan free delivery ya. Jadi wisatawan ya tidak perlu repot-repot seperti itu ya, datang ke gerai atau beli ke outlet atau minimarket gitu ya. Nah, usahanya menawarkan free delivery, sehingga dari wisatawan itu ketika sudah capek ya jalan-jalan di hotel, istirahat, tinggal tekan telepon itu diantar ya tentunya produknya di hotelnya seperti itu. Nah, kemudian tadi adanya customer service ya, yang siap menerima komplain, masukan gitu ya, untuk perbaikan perusahaan ke depannya seperti itu. Kemudian melakukan inovasi secara co-kreasi sehingga mendapatkan mendapatkan inovasi produk ketuk goreng yang lain seperti itu. Nah, tentunya tadi dari 4 yang sudah kita pelajari, kita tuangkan ke dalam sebuah kanvas ya, selembar kanvas dari BMC ini. Nah, misalkan tadi siapa sih customer segmennya, kita misalkan dari ketuk goreng kita ambil wisatawan yang berkunjung ke Banyumas. Kemudian value apa sih yang ditawarkan dari ketuk goreng? Adanya variasi rasa, kemudian misalnya dengan kemasan yang baru ya, inovasi kemasan dengan menggunakan kemasan plastik, kemudian dalam bentuk frozen ya, salah itu ya tipe sehingga bisa tahan lama. Kemudian channelnya misalkan tadi melalui media sosial, pemasarannya di outlet sendiri ataupun di outlet partner ya, seperti supermarket atau minimarket seperti itu. Kemudian untuk customer relationship, misalnya tadi ada free delivery, ada CS ya, customer service, kemudian ada inovasi yang berupa co-kreasi seperti itu. Terima kasih adik-adik sudah menyimak video perkuliahan hari ini ya. Monggo yang belum absen silakan absen di Eldiru. Kemudian monggo untuk tugasnya ya, di sini nanti ada tugas untuk pertemuan 5, silahkan bisa dilihat di Eldiru. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.